Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang yang paling sederhana di distribusi peluang kontinu ini adalah distribusi uniform, atau ada juga yang mengistilahkan sebagai distribusi uniform kontinu. Untuk memahami distribusi peluang kontinu ini ada beberapa hal penting yang teman-teman harus pahami. Pertama, bahwa kejadian yang diamati itu memiliki peluang kejadian yang merata pada sepanjang interval tertentu yang dimiliki. Seperti ini, misalnya ini adalah garis untuk variabel acak X, kemudian di sini ada garis vertikalnya berupa Fx, atau yang untuk distribusi peluang kontinu kita sebut sebagai PDF, berbeda dengan distribusi peluang diskrit yang kita sebut sebagai PMF. Untuk penyimbolan biasanya PDF ini kita simbolkan sebagai F kecil X. Jadi kalau kita memiliki interval untuk ruang sampel variabel acaknya dari A sampai B seperti ini, maka harga Fx-nya akan sama di interval ruang sampel yang dimiliki. Nah, bentuk distribusi peluang atau yang kita sebut PDF untuk distribusi kontinu ini, atau disebut juga sebagai probability density function-nya itu adalah Fx, kemudian ada interval dari A sampai B, maka bentuknya adalah 1 per B min A untuk dalam interval A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Dan Fx-nya akan berharga 0 apabila atau untuk nilai X lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti hitung, rata-rata dan varians untuk variabel acak yang mengikuti distribusi uniform kontinu ini adalah ekspektasi X atau mu X-nya adalah A plus B dibagi 2. Sedangkan untuk varian X-nya atau kita simbolkan juga sebagai sigma kuadrat X adalah B min A kuadrat per 12. Teman-teman, yang harus dicatat untuk fungsi densitas peluang uniform kontinu ini, sekarang kita sudah mempergunakan operatornya adalah integral. Jadi tidak sigma lagi sebagaimana kita sudah pelajari di distribusi peluang yang diskrit. Untuk lebih memahami fungsi densitas peluang uniform ini, mari kita lihat contoh kasus berikut. Teman-teman, untuk lebih memahami mengenai distribusi uniform kontinu ini, mari kita lihat contoh kasus berikut. Stasiun A memberangkatkan KRL setiap setengah jam dari pukul 04.00 sampai pukul 22.00. Seorang calon penumpang secara acak datang ke stasiun A antara pukul 7.25 sampai dengan 8.10 mengikuti distribusi uniform. Jika diasumsikan dia akan dapat naik KRL pertama manapun setelah dia datang di stasiun, berapa peluang calon penumpang tersebut akan menunggu kurang dari 20 menit? Nah, teman-teman perhatikan poin penting dari studi kasus ini adalah kejadian yang bersifat kontinu. Ini sesuai dengan proses berjalannya waktu. Jadi karena satuan waktu di mana dia datang antara 7.25 sampai dengan 8.10, ini sifatnya kontinu atau tidak diskrit. Kemudian ini dikatakan sebagai pola yang berdistribusi uniform. Artinya apa? Artinya kejadiannya akan menyebar secara merata antara interval 7.25 sampai 8.10 ini. Jadi di titik manapun dia akan memiliki peluang yang sama. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara kita selesaikan kasus ini. Kalau teman-teman lihat jadwal KRL seperti yang disebutkan di contoh kasus, ini dari mulai pukul 04.00, jadi mulai dari pagi ini sampai yang terakhir nanti pukul 22.00. Namun kita tidak akan menggambarkan secara detail setiap pemberangkatan yang setengah jam sekali ini.
Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa seorang calon penumpang dia akan datang secara acak ke stasiun, yaitu antara pukul 7.25 hingga pukul 8:10. Teman-teman, kalau kita misalkan X adalah total menit kedatangan terhitung dari pukul 7.25, berarti dia akan datang dengan interval atau nilai X sama dengan 0 apabila dia datang di 7.25. Sampai nanti ke kemungkinan terakhir bahwa dia datang di titik 8.10. Atau kalau kita hitung berarti dia ada di titik 45 menit kalau kita hitung dari titik 0725 ini. Perhatikan karena ini berdistribusi uniform, maka berarti PDF yang dimiliki oleh X ini yang merupakan total menit kedatangan dia di stasiun terhitung dari pukul 7.25 ini, bentuknya akan seperti ini. Fx intervalnya dari A sampai B. Dengan bentuk fungsinya 1/B min A untuk interval A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, dan 0 untuk lainnya. Kalau kita perhatikan berarti ini kita misalkan titik A, di mana X sama dengan 0, dan ini adalah titik B untuk X sama dengan 45. Maka dengan demikian, kita akan memiliki nilai sekali lagi, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 45. Kalau kita substitusikan kepada VDF uniformnya, berarti akan diperoleh Fx dengan interval yang dimulai dari titik 0 sampai 45, berarti Fx-nya akan berharga 1/45. Dari mana 1/45? Berarti dari 45 dikurangi 0, karena rumus umumnya adalah B dikurangi A. Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 45. Dan 0 untuk X lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti ingin membuktikan bahwa Fx 0 sampai 45 ini merupakan sebuah PDF, silahkan diintegralkan. Integral 1/45 dari mulai 0 sampai 45 dx itu akan berharga 1, dan itu merupakan integral yang saya pikir sangat mudah untuk dikerjakan. Dengan PDF ini kita akan menghitung sekarang peluang yang ditanyakan bahwa penumpang itu akan menunggu kurang dari 20 menit. Namun demikian, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu, berdasarkan interval kemungkinan kedatangan dia di stasiun, kita akan lihat bahwa keberangkatan KRL dari stasiun A tersebut yang ada di sekitar kedatangan dia adalah pukul 07.00, kemudian 07.30, kemudian 08.00 dan 08.30. Nah, namun demikian kalau kita perhatikan yang mungkin dia naiki adalah yang pertama sekali adalah 07.30. Jadi yang 07.00 tidak mungkin dia naiki karena apa? Dia baru kemungkinan datang paling cepat itu adalah 07.25. Jadi sekali lagi yang pertama adalah 07.30, ini kemungkinan pertama atau kemungkinan KRL pertama yang dia naiki. Lalu KRL kedua yang mungkin dia naiki adalah yang keberangkatannya pukul 8.00. Dan yang terakhir adalah yang keberangkatannya adalah 08.30. Dan tidak mungkin kalau kita hitung yang selanjutnya keberangkatan KRL adalah pada pukul 09.00, karena tidak mungkin dia akan menaiki kereta itu. Karena apa? Karena kemungkinan dia nyampe terakhir di stasiun itu adalah 8:10. Karena diasumsikan bahwa dia akan terbawa ataupun dapat ikut kereta manapun yang berangkat pertama setelah dia datang. Berarti dia kalaupun datang pukul 8:10 akan terangkut oleh kereta yang berangkat pukul 8.30. Nah, teman-teman, kalau kita ingin melihat waktu tunggu dia yang kurang dari 20 menit itu mana saja? Teman-teman, untuk KRL yang berangkat 07.30 yang akan membuat penumpang menunggu kurang dari 20 menit itu berarti apabila si penumpang datang ke stasiun itu adalah pada titik 7:10. Jadi kalau penumpang datang
7:10, kemudian dia naik kereta yang 7:30, berarti dia akan menunggu selama 20 menit. Baru kalau datang setelah itu, waktu menunggunya akan lebih kecil. Jadi inilah daerah menunggu dia ketika dia akan menaiki kereta yang 7:30 dan dia akan menunggu 20 menit. Ini berarti kurang dari 20 menit, artinya bahwa paling lama itu 20 menit. Jadi bisa 20 menit, bisa 15 menit, bisa 5 menit, dan seterusnya. Untuk kereta yang berangkat pukul 8.00, berarti inilah waktu tunggu dia yang kurang dari 20 menit. Ketika penumpang itu datang di stasiun pada pukul 7.40 atau setelahnya. Dan untuk keberangkatan KRL yang pukul 8.30, maka yang akan membuat penumpang menunggu kurang dari 20 menit itu adalah dari interval 8:10 hingga 08.30. Nah, kalau kita perhatikan, karena si penumpang itu datangnya pukul 7.25, berarti ini pada kondisi X sama dengan 0, dan dia akan terbawa oleh kereta pukul 7.30, maka ini kemungkinan pertama, yaitu ada di interval 0 sampai 5. Inilah yang akan membuat dia menunggu kurang dari 20 menit. Kenapa tidak kita hitung dari 7:10? Ingat bahwa calon penumpang ini akan datang ke stasiun itu paling cepat pukul 7.25. Jadi hanya interval inilah yang memenuhi untuk kejadian pertama. Untuk kejadian kedua, berarti dia ada di titik X sama dengan 15. Ingat, ini ada berarti 7:40. Untuk kemungkinan kedua ini akan terjadi apabila si penumpang datang pukul 7.40 hingga pukul 8.00 atau ketika X-nya adalah 35. Ini adalah rentang kemungkinan kedua, yaitu ketika dia datang di X sama dengan 15, atau total menit kedatangan kalau kita hitung dari 7.25 ini, berarti ketika X-nya 15 sampai X-nya 35. Sedangkan yang ketiga, karena kedatangan terakhir dia kemungkinannya itu di 8.10, berarti kalau dia datang lebih dari pukul 8, atau sampai dengan 8.10, berarti waktu menunggu dia itu adalah ada di antara 20 sampai 30 menit. Jadi waktu menunggu dia itu berarti ada dari titik 20 menit hingga 30 menit. Jadi tidak masuk kepada kriteria bahwa dia akan menunggu kurang dari 20 menit. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, jadi teman-teman, kita akan menghitung peluang X lebih kecil dari 20 menit itu berarti kalau kita uraikan, ini berarti peluang 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Ini kemungkinan pertama, ditambah peluang 15 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 35. Sama dengan kita integralkan dari 0 sampai 5 kali 1/45 dx. Ingat, ini adalah bentuk atau fungsi peluang yang dimiliki oleh X yang memiliki PDF uniform tadi adalah 1/45. Terus yang untuk kemungkinan kedua berarti plus integral dari 15 sampai 35 1/45 dx. Sama dengan kalau kita selesaikan berarti ini adalah 1/45x dengan batas 0 sampai 5 ditambah berarti ini 1/45x juga dengan batas 15 sampai 35. Atau sama dengan 1/45 kita substitusikan untuk yang pertama ini berarti 5 dikurangi 0. Kemudian untuk integral kedua adalah 35 dikurangi 15. Karena 1/45-nya sudah kita pindahkan ke depan secara bersamaan ini perhitungannya. Jadi ini adalah 1/45, ini 5 kurangi 0 jadi 5, kemudian 35 dikurangi 15 adalah 20. Berarti ini sama dengan 1/45 kali 25 atau sama dengan 25/45. Dengan demikian peluang X kurang dari 20 adalah 5/9. Ini masing-masing kita sederhanakan dengan dibagi 5. Jadi teman-teman, itulah cara perhitungan dan penggunaan dari VDF untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi uniform kontinu.
Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan mudah, dan saya harapkan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa barokah dan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari apa yang kita pelajari ini, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ilmu yang kita miliki ini menjadi lebih memberikan manfaat kepada kita dan kita semakin memahaminya dengan baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.